Halo sahabat trader dan investor, selamat malam. Dimana hari ini saya update data saham tanggal 13 bulan 3 2026. Oke, adapun sebagai berikut ya. Nah, untuk yang belum pernah lihat video ini, saya coba jelaskan ya sedikit ya. Di sini di bagian atas itu ada data Maret 2025. Di sini ada nama emiten Antam, di atasnya ada harga tahun lalu di bulan Maret ya. Kemudian di bawahnya itu 5 hari di mana diambil dari harga broker yang paling tinggi valuasinya. Dan di sini ada beberapa warna, ada warna hijau pekat, hijau tua itu tandanya akumulasi besar, hijau muda itu berarti akumulasi sedang, kemudian yang kuning itu netral. Terus kemudian yang merah muda itu berarti distribusi sedang. Kalau yang merah pekat itu merah tua berarti distribusi besar. Kemudian bawahnya lagi ada all time high 2025 dan all time low-nya 2025. Ya, kemudian di sini ada harian di mana Senin sampai Jumat 5 hari ya istilahnya, data harga yang penutupannya. Kemudian di bawahnya lagi ada harga tertinggi di 2026 dan terendah di 2026. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada harga broker dalam 1 bulan. Yang diambil itu dari harga broker tertinggi 1 dan tertinggi 2 secara valuasi. Dan di sini yang difokuskan adalah sebenarnya harga rata-rata. Ya, jadi kita komparasi antara harga penutupan setiap hari dikomparasi dengan harga rata-rata yang diakumulasi dalam 1 bulan oleh broker 1 dan broker 2 ya tertinggi, walaupun secara garis besarnya kurang lebih sama ya harganya yang diakumulasi oleh broker lainnya di bawah 2 dan seterusnya ya gitu. Oke, nah untuk fokus kita sebenarnya di sini adalah price action, di mana adalah komparasi dari harga penutupan dan harga rata-rata dari broker 1 maupun broker 2. Seperti contoh di sini Antam. Antam penutupan di hari Jumat itu di 3.810. Nah, di mana harga broker itu berada di 3.852. Dan harga broker 1 ya AK dan harga broker 2-nya YU di harga 3.858. Nah, di mana harga broker ini lebih tinggi dibandingkan dari harga penutupan. Ya, berarti selisih harga, berarti harga broker lebih tinggi gitu. Beda dengan misalnya Adro dan ada AADI. Ya, AADI dan Adro itu posisi harga brokernya itu lebih rendah dibandingkan dari harga penutupan. Ya, posisi harganya lebih rendah seperti itu. Nah, kemudian kita fokus lagi di sini adalah beberapa saham yang dimana itu menembus istilahnya itu harga terendahnya, mungkin dibilang secara teknikalnya supportnya ya. Nah, di sini kita lihat seperti BBRI, di mana kita lihat harga terendahnya itu di 3.360. Nah, saat ini di harga rendahnya yang terjadi itu di 3.240 di harga terendah 2026. Kemudian ada lagi di sini kita lihat Bufa. Ya, Bufa di mana harga terendahnya tahun lalu itu di 1050. Nah, di tahun 2026 harga terendahnya itu di 940. Kemudian ada lagi CDIA. CDIA itu harga tahun lalu itu di harga terendahnya di 1320. Kemudian sekarang harga terendahnya di 795. Demikian juga dengan yang namanya Cuan. Cuan di mana tahun lalu harga terendahnya di 1415, sekarang harga terendahnya di 1195. Dan juga koin. Ya, koin harga terendahnya di 2.510, di mana harga terendah saat ini di 1.165. Dan yang lain adalah INDF. Ya, di mana harga tahun lalu terendahnya itu di 6.675, sekarang berada harga terendahnya di 5.900. Oke, kita balik lagi ke awal. Nah, kita lihat posisi komparasi antara lagi ini akumulasi ya. Kita lihat akumulasi yang dilakukan asing. Ya, nanti kita akan lihat kan asing buy ya, asing akumulasi. Nanti kita akan dilihat slide yang di belakangnya ya. Di sini yang dilakukan asing adalah akumulasi Adro, AADI,
ya, di mana akumulasi besar, kemudian ada ADMR, kemudian ada bumi walaupun tidak besar sedang, dan bulls, kemudian ada lagi ENRG, ya. Selain ENRG kemudian ada Petro, ya. Di sini walaupun tidak terlalu besar ya. Kemudian untuk distribusi besarnya itu adalah aman, ya, yang dilakukan oleh asing. Dan kemudian juga ada BBRI, ya, walaupun tidak besar distribusinya. Dan sini ada INDF, ya, di distribusi besar. Ya, jadi untuk lihat ini kita hanya fokus memang di price action pada saat kita ingin melakukan pembelian. Apalagi posisi saat ini banyak beberapa saham yang sudah menembus harga bawahnya di tahun 2025 gitu. Oke. Nah, jadi di sini saya tidak bahas semua secara keseluruhan, mungkin nanti sahabat trader dan investor bisa lihat sendiri datanya di sini ya. Ya, nanti bisa dilihat secara lebih detail, lebih fokus ya, yang hubungannya. Tapi saya lebih cenderung adalah price actionnya ya, dimana posisi harga penutupan dikomparasi dengan harga broker 1 dan broker 2 ya, seperti itu ya. Nah, kita lihat di slide 2 ini ya. Nah, nanti supaya misalnya saya kasih gambaran gitu ya, supaya nanti sahabat trader dan investor bisa lihat sendiri data-datanya, apakah bulan-bulan ini layak untuk dilakukan pembelian apa tidak gitu. Memang kalau kita lihat dari historinya ya, dari historinya memang di kuartal pertama dan kuartal kedua, kuartal pertama khususnya dari Januari mungkin sampai dengan bulan Maret dan biasanya ada kenaikan di bulan April dan selanjutnya gitu. Mungkin kenaikan berdasarkan bahwa dia akan bagi dividen ya, atau mungkin ada tindakan corporate action ya, atau ada right issue seperti itu ya. Jadi memang paling baiknya sih pada saat kita melakukan pembelian sih di awal-awal tahun ya. Jadi memang kita siapkan uang yang lumayan banyak supaya kita bisa membeli di harga yang lebih murah. Untuk saat ini mungkin belum yang terendah mungkin ya. Kita lihat akan nanti di akhir Maret kira-kira apakah akan lebih rendah dibandingkan saat ini gitu ya. Jadi lebih bagus kita menunggu aja. Jadi wait and see ya. Sampai mungkin pada titik yang terendah baru kita lakukan proses pembelian. Supaya kita bisa benar-benar beli di harga yang rendah, khususnya itu harga yang berada di bawah harga broker yang mungkin jaraknya bisa 10 tik, 20 tik atau 30 tik seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang ini ya. Dimana kita lihat di sini valuasi, top valuasi, ada top volume dan top frekuensi. Dan di sini ada top valuasinya ada BRMI, Bumi, BBCA, BBRI. Nah, ini ada yang posisi beli atau ini posisi jual ya. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, seperti kita lihat di sini ya, foreign net buy yang tadi saya bilang bahwa ada akumulasi dari asing, yaitu dari AADI, yaitu sebesar 105 miliar, di mana kemarin pun dilakukan akumulasi di AADI sebesar 196. Kemudian ada NRG, kemudian ada Adaro, Bumi, dan di sini ada Bulls, ya, ADMR, Petro termasuk salah satunya. Dan untuk foreign sale-nya di sini masih yang hubungannya dengan blue chip ya, bank-bank ya. Di sini Goto juga udah berapa 2 hari sudah dilakukan distribusi oleh asing ya, seperti itu. Oke, dan di sini ada Aman ya, yang dilakukan distribusi oleh asing. Oke, sahabat trader investor, untuk yang lalu-lalu memang saya tidak jelaskan seperti itu ya, cuma saya memberikan harga aja ya, data-data supaya waktunya tidak terlalu panjang sehingga sahabat trader investor bisa membacanya gitu. Nah, untuk ini saya coba review kembali khususnya mungkin bagi yang baru pertama kali lihat video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami. Oke, sahabat trader dan investor, ini aja informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu buat kita semua. Selamat malam.
Bye.